Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3A. Di sini untuk anggotanya masih sama ya kayak sebelumnya. Ada saya sendiri, Film Safrina, ada Aulia Rahmi, dan ada Aktias Ilhami. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai bioedit yang dimana untuk sampelnya itu akan dijelaskan oleh Aulia Rahmi gimana untuk penggunaan dari bioedit ini sendiri. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ferin. Jadi pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bioedit. Untuk bioedit itu sendiri merupakan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melihat ketinggian peak dan bagaimana kualitas dari data amplifikasi DNA yang kita punya. Nah, untuk cara penggunaannya, terlebih dahulu kita akan membuka aplikasi bioeditnya terlebih dahulu. Seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari bioedit. Dan untuk kita memulai analisisnya, kita dapat menekan bagian file dan kita open. Untuk sampelnya seperti yang sudah disampaikan tadi, itu adalah data dari folder 1 yang dinamakan A01_1_1. Jadi jika dilihat di sini, sebelum kita membuka file, karena di sini di komputer kita tentu banyak sekali tipe-tipe file ya. Jadi kita harus membuka file dengan format ABI files. Nah, di sini ini adalah yang akan kita gunakan. Nah, kita buka di sini. Nanti kita akan keluar di sini namanya chromatogram yang akan memperlihatkan pik-pik dari hasil amplifikasi DNA yang kita punya. Nah, kemudian bisa kita lihat pada bagian awal dari sequence ini, itu peak atau puncak-puncaknya itu banyak yang tumpang tindih. Seperti itu. Untuk penjelasannya itu nanti akan dijelaskan. Kemudian seperti yang kita lihat juga di sini, bahwa setiap nukleotida itu jenis-jenisnya itu akan dikode dengan warna-warna tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk adenin itu dikode dengan warna hijau. Untuk guanin itu dikode dengan warna hitam. Kemudian sitosin atau C itu dikode dengan warna biru, dan timin atau T itu dikode dengan warna merah. Jadi bisa kita lihat di sini, tanpa kita melihat ini pun kita akan tahu kalau yang hijau ini adalah adenin. Kemudian seperti itu, dan ada ketinggian atau pik-pik yang berbeda-beda dari setiap nukleotida di sequence ini. Kemudian untuk penjelasan dari pik-pik yang tumpang tindih di awal ini, biasanya itu adalah hal ini merupakan hal yang biasa, karena biasanya itu sampel itu pada awalnya akan tumpang tindih seperti ini sebelum dia stabil dan membentuk pik-pik yang rata seperti ini. Nah, tapi apabila sampel kita itu terlalu banyak data-data yang bertumpang tindih sampai ke tengah sekuensinya itu masih tumpang tindih, biasanya itu datanya rusak atau tidak bagus atau ada kontaminan ketika amplifikasi DNA-nya, sehingga akan lebih baik jika kita mengulangi proses amplifikasi DNA-nya hingga tidak ada lagi pik-pik yang terlalu banyak bertumpang tindih. Jadi solusinya seperti itu. Kemudian dan juga salah satu hal yang perlu diingat dari sequence ini adalah bahwa mesin sequence itu hanya dapat mensequence biasanya batasnya itu adalah 1000 base pair. Nah, jika kita mempunyai data sequence yang lebih dari 1000 base pair, maka itu akan dapat dilakukan sequencing dua arah atau two-way sequence, yang mana itu nanti itu akan menggunakan dua primer yang berbeda, sehingga akan lebih ribet lagi prosesnya. Namun di sini seperti yang dapat kita lihat, jika kita ingin melihat jumlah dari base pair dalam sequence ini, kita bisa scroll atau drag sampai ke ujung. Itu jumlah dari sequence kita ini adalah mohon maaf, itu ada 966 maksud saya. Jadi ini tidak sampai 1000 base pair. Kemudian
jika kita drag lagi ke awal. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada horizontal scale dan vertical scale. Jadi horizontal scale ini akan mengatur kerapatan peak yang kita tampilkan. Jadi apabila kita menggeser ke sini, peak atau amplifikasinya itu akan lebih renggang. Kalau kita geser ke bagian kiri itu akan lebih sempit. Jadi kita bisa mengatur bagaimana kita menampilkan kromatogram ini. Kemudian untuk horizontal scale itu kita bisa menggunakannya untuk mengurangi atau menambah ketinggian tampilan dari peak kita. Jadi kalau kita geser ke sini, peaknya akan lebih tinggi, dan kita geser ke bawah itu peaknya akan lebih rendah. Semua ini difungsikan nantinya untuk melihat ketinggian peak dan peak-peak mana saja yang bertumpang tindih, sehingga kita bisa melakukan analisis apakah data ini tuh bagus atau tidak. Kemudian kita akan melihat bagian nukleotida N. Jadi untuk penjelasannya, nukleotida N itu merupakan nukleotida yang ketika amplifikasi DNA itu dia tidak diketahui itu apa. Jadi nukleotida N itu bisa berarti dua hal. Yang pertama, dia bisa saja adalah salah satu dari A, C, T, atau G. Jadi dia bisa saja salah satu dari nukleotida itu, atau dia bisa adalah salah satu nukleotida yang tidak diketahui. Jadi makanya dia ketika diamplifikasi itu muncul simbol N seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat di sini, jika kita lihat langsung, ini N yang pertama atau nukleotida N yang pertama itu muncul pada urutan ke-570. Kemudian lanjut, kemudian muncul lagi pada urutan 575. Kemudian muncul lagi pada urutan ke 586 dan muncul terus. Kalau kita geser itu dia muncul terus dia muncul terus berulang-ulang dan bertumpang tindih antara sekuens-sekuens lainnya atau urutan-urutan nukleotida lainnya. Nah, di sini jadi kalau misalnya kita nanti akan mengkontik, biasanya itu akan dihilangkan untuk nukleotida N ini. Nah, jika kita lihat di sini sangat banyak sekali nukleotida N-nya, dan dia terlihat di antara nukleotida lain. Dan kalau misalnya kita geser terus, itu kita nanti akan melihat bahwa nukleotida ini N ini akan mendominasi, dan persistensinya itu tambah banyak hingga ke akhir dari sequence. Jadi kalau kita lihat dari sini, N-nya akan lanjut sampai ke akhir sequence. Jadi ini merupakan hal yang biasa dalam urutan sequence, tapi jika terlalu banyak N, biasanya itu akan menandakan bahwa data kita itu amplifikasinya kurang tepat atau kurang bagus gitu. Jadi sebaiknya amplifikasinya diulang. Kemudian yang dapat kita lihat juga di sini bahwa kita bisa mencari nukleotida tertentu dengan fitur find. Jadi kalau kita ingin mengetahuinya itu, kita bisa menekan edit, kemudian kita tekan find, atau juga bisa dengan menekan di keyboard langsung Ctrl F. Nah, jika di sini, ini dia tampilan dari fitur find tersebut. Misalnya tadi kita mau mencari nukleotida N, jadi kita tinggal menekan huruf N besar di sini, kemudian kita find next. Nah, langsung akan nampak bahwa nukleotida N itu pertama kali muncul adalah di urutan ke-570. Dan bisa kita cari apapun, misalnya kita mau cari nukleotida A. Nanti akan terlihat langsung nukleotida A itu di mana saja terdapatnya. Mungkin fitur ini salah satu yang bisa kita gunakan. Kemudian selain kita bisa mencari N, kita juga bisa mencari nukleotida yang misalnya ada keraguan gitu, atau ada ambigu, seperti ada nukleotida M, nukleotida Y, nukleotida V, dan lain sebagainya. Tapi di sini karena kita belum mengkontik, jadi kita belum nampak nukleotida ambigu seperti itu. Nanti ketika kita melihatnya di segmen itu akan kelihatan. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita akan mencoba mengcopy
data urutan ini dan akan mencobakannya ke dalam BLAST. Nah, mungkin kita cancel dulu yang ini. Untuk caranya, di BLAST itu dia akan menerima format FASTA. Sehingga untuk kita memasukkan ke dalam BLAST berarti harus dalam format FASTA. Jadi kita di sini kita klik di edit, itu ada copy FASTA formatted. Itu tinggal kita klik, nanti dia akan tersalin langsung ke dalam clipboard yang langsung bisa kita cari di FASTA. Cari di BLAST maksud saya. Kemudian di sini kita akan mencari di sini langsung saja kita cari BLAST. Nah, NCBI BLAST di Google Search. Kemudian di sini ada BLAST seperti yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, itu Basic Local Alignment Search Tool. Itu terintegrasi dalam NCBI. Nah, kita klik di sini. Nah, karena kita akan menggunakan data FASTA, itu kita harus menggunakan yang Nucleotide BLAST. Kita klik. Kemudian di sini nampak bahwa kotak query ini, kotak yang kalau kita klik berwarna kuning ini, dia hanya menerima session number, data GIS atau data FASTA sequence. Nah, tadi kan kita sudah mengcopy atau menyalin data sequence kita dalam bentuk format FASTA. Jadi kita tinggal menyalinnya saja dengan Ctrl V. Nah, ini kita bisa lihat bahwa urutan-urutannya itu banyak sekali huruf N-nya atau data N yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dan bisa dihapus. Nah, aturan penghapusan dari N ini itu ada, jadi kita nggak sembarang menghapus aja. Jadi kita harus melihat dulu apabila urutannya itu sudah lebih dari 3N seperti ini, itu sudah bisa kita hapus. Jadi kita tinggal hapus saja. Nah, seperti ini, yang N-nya itu banyak seperti ini. Kita hapus dari ujung bawah dulu. Nah, ini semuanya bisa kita hapus karena urutannya itu sudah lebih dari 3N. Kemudian bisa dihapus. Kemudian di sini juga banyak sekali N-nya bisa dihapus sampai ke sini. Kemudian di sini juga banyak N-nya. Itu langsung bisa dihapus saja. Nah, yang seperti ini yang N-nya itu hanya ada 2, itu tidak perlu dihapus. Kemudian kita akan menghapusnya. Kuncinya itu kita menghapus ini karena kita ingin mengetahui sequence yang paling tepat, dan N ini sebenarnya tidak ada, hanya akan menghambat dari proses BLAST itu sendiri. Jadi kita menghapusnya agar proses BLAST kita itu bisa lancar-lancar gitu, tidak ada gangguan. Nah, kemudian di sini juga karena ini sudah lumayan cukup penghapusannya. Oh, ini masih ada. Kemudian di sini. Jadi kita tidak sembarangan menghapus karena untuk penghapusan N ini ada aturannya juga. Kemudian kalau data kita sudah seperti ini, itu langsung bisa kita BLAST saja. Jadi kita tinggal scroll ke bawah. Kemudian kita menekan BLAST. Tinggal kita tekan saja seperti ini, dan prosesnya itu akan dimulai. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menekan BLAST. Jadi ini molecule type-nya adalah DNA, kemudian query length atau data panjang data dari FASTA-nya yang tadi sudah kita hapusnya itu menjadi 746. Kemudian di sini juga ada nomor RID-nya, dan yang paling penting itu kita akan melihat ke bagian bawah sini. Ada tabel. Itu adalah tabel alignment atau susunan yang signifikan terhadap sequence yang kita masukkan tadi. Jadi paling tinggi di sini bisa kita lihat bahwa sequence yang kita masukkan tadi itu paling cocok atau paling sesuai itu dengan gen RNA ribosomal 16S dari spesies Faecervaria cancrifora haplotype N16.
Jadi dengan persen identifikasinya itu sebesar 99,64%. Jadi ini sangat cocok sekali. Dan ini sudah langsung BLAS ini sudah langsung mengurutkan yang paling tinggi, pencocokannya itu akan diletakkan paling atas di sini. Kemudian alignment-nya. Jadi alignment di BLAS ini adalah menjelaskan bagaimana cara BLAS itu mencocokkan sequence kita dengan data yang tersedia dalam database-nya. Jadi di sini dicocokkan satu persatu sehingga dapatlah hasil yang tadi, bahwa ini paling cocok dengan kejar varia Lancifora haplotype H16 untuk gen ribosomal RNA yang 16S. Jadi mungkin kalau untuk bioedit hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Velin. Baik, terima kasih atas penjelasannya Aulia Rahmi mengenai bioedit. Jadi itu tadi penjelasan mengenai bioedit. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan masuk ke penjelasan dari DNA Star. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari DNA Star, yang dimana di sini kita bisa lihat ada file, ada edit, ada sequence, ada kontik, ada project, dan ada ini. Baiklah, mungkin kita langsung saja. Nah, untuk langkah awal pada DNA Star segmen ini, itu tuh yang pertama kita memasukkan data yang akan kita lihat di sini, yaitu dengan cara mengklik sequence, kemudian kita klik add one. Nah, di sini sebelum kita pilih data yang akan kita masukin, kita ubah terlebih dahulu file of type-nya ini menjadi ABI file WO extension. Kemudian kita pilih datanya di sini. Kita masukin dulu untuk data yang yang ini, yang A01. Kemudian kita open. Nah, kemudian kita klik lagi dengan langkah yang sama, yaitu mengklik sequence, kemudian add one. Kemudian kita masukin lagi data, sebelumnya kita ubah dulu ini menjadi sama kayak tadi, ABI Files W Extension. Kemudian kita pilih lagi data yang di sini. Tadi yang kita masukkan itu ada A01, dan sekarang kita masukkan yang A02-nya. Itu kalau kita open lagi. Nah, setelah kita open di sini, kita bisa klik kontik. Nah, ini tampilannya setelah kita kontik. Jadi, ini merupakan tampilan yang sudah kita kontik tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya itu, di sini kan kita bisa lihat ada banyak sequence. Itu kita terlebih dahulu tuh menghapus data N yang ada pada depan sequence. Ini kita geser dulu ininya menjadi bagian paling depan. Nah, di sini kan bisa terlihat banyak sekali data N pada sequence ini. Jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan itu menghapus data N di depan sequence. Untuk menghapusnya kita cukup giniin. Kita blok semuanya sampai N-nya habis yang di depan. Selagi masih ada N, itu masih kita terusin meskipun ada data lain di tengah-tengah N ini, tapi kita tetap harus hapus semuanya sampai N-nya habis. Nah, setelah kita blok itu kita hapus saja semuanya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita menghapus data N yang ada di tengah sequence. Kita lihat lagi, ini tadi masih bagian depan, kita geser lagi ininya ke bagian tengah. Nah, di sini bisa kita lihat pada sequence bagian tengah ini terdapat lagi letak N. Nah, kita juga sama dengan cara yang di depan tadi, kita hapus lagi semua data N yang ada di sini. Itu sampai N-nya semuanya habis. Nah,
Kita hapus N-nya. Ini kita hapus yang N yang dekat-dekatan kayak gini, itu kita hapus semua untuk N-nya. Kemudian setelah yang di tengah N ini kita hapus semua, kemudian kita lanjut itu penghapusan N yang ada di belakang sequence. Jadi kita geser lagi ininya ke bagian yang paling akhir. Nah, di sini masih banyak terdapat N. Kita hapus lagi sama kayak langkah sebelumnya. Nah, setelah kita hapus data N yang ada pada sequence ini, kemudian kita di sini masih kita bisa melihat untuk penghapusan N ini di data di belakang sequence ini, itu untuk aturan penghapusannya itu dilakukan dengan melihat apabila sudah ada urutan dengan nukleotida N sebanyak 3 kali atau lebih, urutan tersebut dapat dihapus. Dalam kasus ini untuk urutan N yang panjang itu hingga ke akhir sequence dapat dihapus seluruhnya. Kemudian untuk ini adalah tampilan data kita setelah tampilan sequence setelah data N dihapus pada bagian depan, belakang, dan tengahnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita bisa klik edit. Nah, terus kita klik yang find complete. Tujuannya ini itu untuk menemukan apakah masih ada pada sequence kita ini datanya yang salah. Jadi selagi masih ada yang salah ketika kita mengklik find complete ini, maka kesalahannya itu akan ditemukan. Setelah kita klik find complete, kita klik find next. Nah, seperti ini sudah ada diberitahu bahwasannya ini salah. Jadi kita untuk mengganti ini kita bisa melihat bagian peak yang paling tertinggi dan kita ganti dengan peak yang paling tinggi. Dan untuk peak yang paling tinggi di sini itu ada C, maka kita akan mengganti semuanya dengan C. Nah, setelah kita gantian C, kita masih menggunakan langkah yang sama. Itu kita masih mengklik edit sampai data ini, sequence ini benar-benar tidak ada lagi kesalahan. Kita klik edit, kemudian find complete. Kemudian kita klik lagi find next. Nah, ini masih ada terdapat kesalahan yang dimana di sini untuk peak yang paling tinggi itu pada T. Jadi kita bisa menghapus ini dan kita ganti dengan T. Kemudian kita lakukan lagi langkah yang sama sampai semua konflik yang ada pada sequence ini terselesaikan dan tidak ada lagi ditemukan kesalahan pada sequence ini. Itu masih sama langkahnya kayak tadi. Kita masih melakukan hal yang sama sampai data sequence ini benar-benar tidak ada lagi terdapat kesalahan. Dan kita terusin sampai semuanya sudah benar. Mungkin untuk DNA star segment ini kita tuh untuk memperbaiki data-data yang ada yang salah pada sequence ini. Jadi selagi data pada sequence ini masih salah, ketika kita mengklik edit dan find complete itu maka kesalahan-kesalahan itu akan ditemukan. Dan jika kita temui ada NN yang kayak tadi, itu kita hapus saja semuanya. Namun jika kita temui kayak gini, misalnya ada T, ada G, dan ada strip misalnya di tengahnya, itu kita ganti dengan peak yang paling tinggi, kayak gini. Jadi kita mengganti ini dengan T. Dan kita lakukan lagi hal yang sama.
Nah, kalau dia terdapat NN kayak gini, itu kita tidak perlu mengganti, kita cukup menghapusnya saja. Karena data N itu datanya jelek. Mungkin untuk DNA start-nya agak lama ya, karena kita di sini menemukan kesalahan data pada sequence ini. Jadi selagi masih salah, itu kita masih perlu untuk memperbaikinya sampai ini nih benar-benar datanya sudah benar. Masih banyak ya terdapat kesalahan. Jadi ini mungkin agak sedikit lama karena kita di sini perlu memperbaiki semua kesalahan yang ada pada sequence ini. Nah, setelah tidak ada lagi yang muncul setelah kita klik find complete-nya, berarti data kita ini sudah tidak ada lagi kesalahannya. Jadi setelah kita pastikan semua data pada sequence kita ini sudah benar dan tidak ada salah, maka kita bisa untuk langsung menyimpan file dari DNA star segment ini. Untuk penyimpanan filenya itu kita dengan cara mengklik config. Di sini ada config. Kemudian kita klik yang save consensus dan single file. Nah, untuk ini kita ganti dulu untuk save as type-nya itu menjadi FASTA. Untuk lokasi penyimpanan ini itu tergantung kita mau kita letakkan di mana. Untuk ini kita letakkan di local disk aja. Mana? Oke. Kita letakkan di dokumen aja untuk mempermudah dalam pencariannya nanti. Nah, untuk nama filenya itu juga tergantung kita mau tulis apa. Di sini kami akan membuat nama filenya itu latihan laporan akhir 1. Nah, setelah kita klik ini, kita save datanya. Setelah kita save data ini, maka kita akan bisa melihat data yang telah kita perbaiki pada DNA star segment ini pada dokumen. Nah, mungkin untuk penjelasan dari DNA star segment ini hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya untuk DNA star segment ini kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan data pada sequence dan kita bisa memperbaiki kesalahan data tersebut pada DNA star segment ini. Setelah data itu diperbaiki, maka kita bisa menyimpan data tersebut dalam bentuk format FASTA dan kita bisa melihatnya kembali di dokumen yang telah kita simpan tadi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada BLAST dengan hasil segmen dari DNA star tadi. Itu akan dijelaskan oleh Aktra Silhami. Kepada Ami dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Valian mengenai BLAST dari hasil sequence yang kita lakukan dengan segmen tadi. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa buka dulu Nucleotide BLAST-nya. Setelah terbuka, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, kemudian itu kita bisa
Tempelkan hasil sequence kita tadi itu ke web dari Nucleotide Blast-nya pada kotak yang tersedia. Nah, ini untuk hasil sequence-nya. Kita tempel pada kotak yang tersedia. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, lalu akan ada kotak yang bertuliskan blast. Nah, kita pencet blast itu. Nah, setelah itu akan terlihat tampilan seperti ini. Di situ terdapat berbagai informasi. Salah satunya itu query lag-nya yaitu 692. Nah, setelah itu kita bisa scroll ke bawah untuk melihat tabel alignment dari signifikan hasil blast. Nah, untuk daftar alignment yang signifikan terhadap urutan sekuensi yang dimasukkan tadi itu terlihat di sini bahwa data hasil kontak A01 dan A02 itu signifikan dengan gen RNA ribosomal subunit besar pada vector varia Pancrifora voucher ZMKU AM01511. Nah, untuk persentase signifikannya itu sebesar 90,66%. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat di kotak alignment itu yaitu merupakan tampilan alignment yang dilakukan oleh BLAST. Nah, itu merupakan tampilan pencocokan urutan yang dilakukan BLAST untuk menemukan alignment yang signifikan dengan data hasil kontak yang telah kita lakukan di segmen. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai BLAST. Itu selanjutnya saya kembalikan kepada Velin. Oke, baiklah. Berakhirnya penjelasan dari Ami tadi mengenai BLAST, itu berakhirlah penjelasan kami pada hari ini mengenai bioedit, DNA star segment, dan BLAST. Nah, mungkin untuk video kali ini hanya ini yang bisa kami jelaskan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi pada video kali ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Good.